Baik, action mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah saya SD Ting Ting Saga lulus budi, berprestasi dan peduli. Ya, baik. Saya harap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan selalu sehat, diberikan keluasan rezeki, diberikan istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan segala urusan. Marilah kita mengawali untuk kegiatan pada kesempatan ini dengan berdoa. Berdoa, silakan. Sebelumnya saya sampaikan untuk pada hari ini kita mengoptimalkan komunitas belajar yang sudah kita bentuk. Kesempatan ini saya untuk berbagi presentasi program sekolah yang mana itu diharapkan nanti juga berdampak untuk siswa dalam mencapai, dalam istilah yang sekarang, well-being, kebahagiaan siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu ada istilah menghambat kepada siswa, kemudian kebahagiaan siswa itu menjadi tujuan dari segala program-program pendidikan. Memaknai berpihak pada siswa atau menghambat kepada siswa inilah yang tidak mesti bahwa semua keinginan diikuti, semua kehendak dilayani, juga tidak demikian. Tetapi bagaimana kita memberikan layanan pendidikan itu berdasarkan kebutuhan siswa, perkembangan siswa, bakat minat, yang mana mereka nanti dapat menjalani pembelajaran maupun pendidikan itu dengan nyaman, dengan tanpa tekanan, ya, dengan istilahnya merdeka. Itulah tujuan dari kurikulum merdeka. Baik, presentasi program sekolah yaitu upaya mendokumentasikan praktek baik kepemimpinan dan menceritakan pada komunitas belajar kelas-kelas sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkungan lebih luas. Meskipun saya sebagai seorang kepala sekolah, tetapi program-program yang saya lakukan tentu juga harus berdampak kepada pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran tentu yang berdampak kepada siswa. Jadi semuanya muaranya kepada siswa. Nah, sedangkan tema yang akan kita bahas, diskusikan yang kurang lebih selama 60 menit ke depan tentang budaya positif, upaya meningkatkan disiplin siswa. Ada beberapa subtema yang akan kita lalui. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Yang kemarin saya juga mempraktekkan bagaimana menerapkan ini, meskipun kepala sekolah sebagai pemimpin belajar, tapi juga harus bisa menerapkan tentang teori-teori. Baik, sebelumnya kita lanjutkan semoga bisa.
Beda suaranya. Ya. Ini sudah saya nyalakan. Ini. Welcome to ST Prime Music World. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, kita ice breaking dulu tentang bagaimana kita mengatur otak kanan otak kiri. Ini Pak Fajar sudah sering. Ya, seperti apa maknanya Pak Fajar? Ya, pembiasaan. Pembiasaan. Sama. Dalam kecil lah, gini. Duduk di meja, satunya naik, sudah. Tiba-tiba kembali balik. Namanya kembali. Biasanya kan otak kanan dan otak kiri. Biasanya kalau akademisi, kalau otak kiri terkait dengan art, dengan seni. Ini otak kanan kiri ini jalan, kadang-kadang akademisi bagus, tapi juga bisa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Ibaratnya itu, Bapak Ibu memegang sesuatu, ya.
sesuatu yang itu Bapak Ibu anggap sesuatu yang penting, rahasia hidup yang mungkin hanya Bapak Ibu sendiri yang mengetahui. Ketika itu sudah Bapak Ibu pegang, sudah diyakini, kira-kira ada yang bisa membuka atau tidak? Misalnya tentang pokoknya sesuatu yang rahasia banget yang saya pegang. Ada. Itu yaitu menimbulkan kepada kita bahwa sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol tentang perilaku orang lain. Jadi orang itu kalau sudah dia memiliki dedikasi, loyalitas atau memegang sesuatu, meskipun dipaksa, ya, kita dibuka, tapi kalau itu bukan kesadaran sendiri dari orang tersebut, maka itu akan sesat. Inilah gambarannya sebenarnya murid-murid kita sebagai individu yang masing-masing berbeda, yang sebenarnya kita kontrol, kita suruh itu kalau mereka belum terbuka hatinya, belum sadar, ya sebenarnya juga cara bagaimanapun sulit. Maka inilah nanti yang coba kita diskusikan. Teori-teori William Glasser dalam kontrol teori. Kemudian hari kembang dan dinamika menurutkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini Bapak Ibu sebagai guru atau insan pendidik, jadi ada beberapa 4 yang sebenarnya menurut kita itu seolah-olah kita sering melakukan, kita menganggap bahwa itu seolah kita bisa lakukan, tetapi sebenarnya tidak bisa. Misalnya guru mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Sebenarnya kita harus sadar bahwa menurut teori Glasser, ya, 4-4-nya ini ilusi. Namanya ilusi itu ya sebuah angan-angan saja sebenarnya. Kita menganggap bahwa bocah itu bisa kita kontrol, murid kita itu bisa kita kontrol, nyatanya tidak. Atau mereka itu bisa kita paksa. Kita sebagai orang dewasa, kita bisa memaksa, katakanlah ambil anak kita, kalau di rumah ya kita mungkin terapkan anak kita, ternyata nggak bisa. Kita mengarahkan misalnya keinginan kita kadang-kadang itu terbentur dengan ya keinginan anak. Kenapa ada anak yang ya tidak selalu sama, bukan berarti menurut, tapi tidak selalu sama keinginannya. Misalnya kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Katanya kritik dan saran itu hampir tidak. Namanya orang dikritik sebenarnya yang menimbulkan dia menciptakan lingkungan positif dalam rangka membentuk disiplin. Mari ciptakan lingkungan positif. Jadi makna disiplin itu sebenarnya bukan sekedar orang itu on time, ya, terkait dengan waktu, tetapi disiplin itu di semua aspek kehidupan, bahwa kita itu melaksanakan atau meninggalkan sesuatu itu dengan kesadaran. Saya nanti tujuan utama itu menciptakan self disiplin, disiplin dari diri.
nanti akan ditemukan suatu kondisi-kondisi bahwa seseorang itu melakukan disiplin itu karena apa. Nanti ada beberapa contoh-contohnya. Kemudian disiplin itu ya tidak sekedar tadi ya, misalnya terkait dengan waktu, tetapi disiplin itu sudah mengatur dirinya itu untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu dengan terbaiknya. Misalnya dalam belajar, orang itu kalau sudah terbentuk disiplin belajar, tidak pernah karena orang lain atau karena takut atau karena ingin mendapatkan reward atau hadiah, enggak. Tapi kalau sudah dalam dirinya itu sudah menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan, dia ingin belajar, waktu enggak ada, dia mencari solusinya sendiri, dia akan mencari caranya sendiri, dan itu tidak tertinggal karena orang lain. Mari kita tinjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, maksudnya ini nanti maksudnya di sini, disiplin yang tidak dibuat karena terpaksa, disiplin yang muncul dari dirinya sendiri. Dan nanti caranya seperti apa? Inilah yang akan kita tunggu. Makanya kita perlu membentuk lingkungan positif untuk memperkuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan dunia itulah harus ada di dalam suasana yang menyenangkan. Nah ini dalam rangka belum bisa seperti apa? Misalnya kita itu sebenarnya harapan kita ya anak itu misalnya dia berucap yang baik, itu juga disiplin. Oh, disiplin yang bisa. Misalnya dia belajar dengan tidak usah disuruh atau tidak harus dihukum, itu ya disiplin. Dan nanti dalam ada sesuatu yang lagi disiplin dalam misalnya ya beribadah, disiplin dalam ya nanti dalam kehidupan sehari-hari banyak nanti kata. Nah kalau misalnya dalam bahasa Qurannya itu ya sudah makomnya itu makom ihsan. Ihsan itu dia beribadah ya sudah pokoknya karena kebutuhan, bukan karena dilihat orang lain, ya bukan karena ingin dan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini pengantar. Dan nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebajikan universal itu pokoknya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang itu diyakini umum gitu. Misalnya apa? Sifat jujur atau menghargai itu dimanapun, kemudian agama apapun, latar belakang apapun, namanya menghormati, jujur, pasti dianggap di nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Misalnya juga, nah kemudian diambilnya dari mana disiplin tersebut? Maka sekolah yang berbasis mengembangkan budaya itu kan tetap mengakomodir misalnya budaya-budaya
atau nilai-nilai positif, ya nilai-nilai kebajikan yang ada di suatu daerah di kurikulum Merdeka ini sangat dijunjung tinggi. Makanya kemudian sekolah itu dikembangkan sesuai dengan latar belakang sekolah. Misalnya kalau nilai-nilai Jawa banyak sekali nih. Nama istilahnya? Wong salah bakal seleh. Misalnya banyak sekali. Ojo adikan adikun bener, termasuk juga yang jadi wantara itu banyak. Ing ngarsa sumurlodo, ing madya manungkaso, tuturi handayani. Setahu kita tidak sekali, padahal ternyata banyak sekali. Misalnya sistem among, bahwa seorang guru itu sebagai pamomong. Namanya ngomong itu ya ngomong yang paling menurut saya mudah atau yang tidak mencatatkan itu. Kalau ngomong itu kita mengikuti keinginan anak, kita posisinya bukan memaksa. Biasanya memaksa kita kan marah. Tapi kalau sedikit diberi kebebasan, yang penting posisi kita sebagai apa? Ya kalau hal yang berbahaya baru sesuatu yang tidak patut, ya. Pengalaman saya dulu ngomong gitu. Tapi kalau ngomong itu dikengkang itu, rasanya capek kan. Tapi kalau misalnya pada dibebaskan, pengen lihat pasir ya, gitu. Nah, ada kaitan kan gitu. Jadi diberi kebebasan di lain, ya, sebagai pengontrol, buntutnya dipegang gitu. Misalnya, oh ini kok tidak boleh, ini kok berbahaya. Itulah posisi sama pamomong guru. Ya, ada. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu diambil dari banyak. Karena kita di dunia pendidikan, apalagi di kurikulum ini, pemerintah sudah mencanangkan namanya profil pelajar Pancasila. Ada juga nanti diambil dari itu ya, ibu misalnya 9 pilar karakter Indonesia, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Banyak sekali nilai-nilai tersebut. Ini dalam rangka apa? Nanti kita membicarakan supaya budi pekerti, disiplin itu dapat diambil dari, bisa saja nanti kita di Tingkir ini ada satu nilai-nilai masyarakat di Tingkir yang itu kita anggap nilainya sangat baik. Dan bisa saja diakomodir menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti sebelum kita menuju ke keyakinan kelas, diambil dari mana? Kita perkenalkan dulu bahwa ada nilai-nilai universal. Nah, ini ya. Dari nilai tersebut, apa yang ada di dalamnya? Misalnya jelas, kalau profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global. Kita coba lihat yang lain. Dari career program, toleransi, ya, rasa hormat, mandiri, komitmen. Ini nanti nilai-nilai yang bisa kita adopsi. Jadi nilai itu tidak hanya diambil dari profil pelajar Pancasila ya. Saya di situ hanya daripada kita susah dan banyak, kita gunakan yang profil pelajar Pancasila.
Nah, menuju ke, karena kita bicarakan adalah tentang disiplin, ya, self disiplin. Ini ada 3 bentuk atau 3 posisi biasanya seseorang itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya katakanlah kita melakukan kebaikan-kebaikan lah. Itu ada 3. Yang pertama, saya nih, kita mengikuti pertemuan ini. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan suatu dan menghindari ketidaknyamanan? Atau yang kedua, Anda ingin dilihat dipuji di lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah prestasi misalnya, atau sebagai guru prestasi, atau kita melakukan pelatihan, belajar itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin belajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira yang mana? Kalau secara teoritis pasti jawabannya dan saya yakin di sini sudah makomnya sudah sampai, sudah tidak ada lagi yang yakin, saya sudah yakin ya kalau buku di sini namanya absen itu kan alat semata. Saya kira alat untuk mengukur waktu saja. Tapi saya yakin untuk loyalitas dedikasi tanpa itu pun saya yakin. Maka kalau di dalam teori itu Pak, kalau tasawuf itu, masa kita itu disiplin hanya karena sebuah alat? Bukankah itu sesuatu yang menodai nilai keimanan kita gitu? Sama saja kan kita taat pada sesuatu, kita takut pada sesuatu karena alat. Apa bedanya dengan berhala dan kita takut kepada suatu benda, materi? Itu kalau bahasa keimanannya itu namanya sudah syirik gitu. Saya yakin orang-orang yang beriman itu sangat jauh dari itu. Tidak pernah dia disiplin hanya karena penjerpin, disiplin hanya karena takut itu. Itu kalau kita tarik dalam tasawuf Islam, maka saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu baik dalam melakukan tugas-tugas apapun, coba kita cermati yang ketiga, kita cermati bersama kalimat ini. Menurut saya ini sangat dalam menyentuh pada diri kita, bahwa kita itu tidak terlambat sekolah, tidak terlambat masuk kerja, tidak terlambat masuk di kelas. Itu saya kira bukan karena siapa saja, tapi Bapak Ibu karena memiliki keyakinan dalam diri. Saya kan teladan bagi anak-anak saya misalnya, teladan bagi murid-murid saya, teladan bagi guru-guru saya, teladan bagi. Yang kedua, saya akan menghargai diri saya sendiri. Ya, siapa lagi yang kalau tidak menghargai diri Anda sendiri kecuali ya kita sendiri. Jadi, dalam rangka itu, maka kalau sudah ini tertanam, ya self disiplinnya itu di sini. Nggak perlu lagi ada teguran, nggak perlu lagi ada lampu-lampu. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu di sini. Nah, ini nanti coba kita terapkan bagaimana kondisi di kelas kita, anak-anak kita, bagaimana mereka itu melaksanakan disiplinnya. Apakah karena takut kalau jujur misalnya, atau karena pengen mendapatkan pujian rumahnya, atau takut dengan Pak Fajar, dari gitu kan? Bagaimana nanti kita lihat anak-anak kita di kelas, posisi dia itu seperti apa? Apakah yang 1, 2, atau yang 3? Mereka sudah tidak memandang lagi apa itu, maka nanti akan
namanya peraturan itu disebut. Maka menurut saya gini, sebuah komunitas semakin banyak peraturan berarti menandakan bahwa di situ belum bagus. Tapi kalau ini tidak pernah ada kata terlambat tapi tidak ada yang terlambat, itu menurut saya suatu ya perilaku yang sudah muncul self disiplinnya di situ. Makna iman di situ. Makna iman, makna tauhid yang sebenarnya bahwa dia melakukan atau meninggalkan sesuatu bukan karena materi. Manusia kan materi, fingerprint itu materi, alat tanda tangan itu materi. Itu kita harus lebih dari. Kita itu manusia yang mulia, masa mundur kepada fingerprint. Manusia yang aksanita diciptakan. Itu manakah motivasi yang itu tadi sudah terjawab. Ya. Nah, seperti tadi yang sampaikan, tadi kan kita berikan gambaran untuk guru-gurunya. Bagaimana kita tarik ke kelas? Bagaimana kita melihat kita? Coba ini ya supaya ada ya. Saya share. Berarti kita di grup saya sudah kirimkan tautan. Bisa dibuka? Bisa melalui handphone juga. Jadi kita mulai sebentar. Kalau mas, silakan ditanya. Di situ jawabannya. Langsung jawab. Oh yang tadi? Oke. Ya intinya begini. Yang pertama itu tidak karena tidak takut. Yang kedua tidak ingin dipuji. Yang ketiga ya disiplin itu tadi, merasa bahwa diri itu sebagai kesadaran diri. Intinya yang nomor satu itu karena takut, entah itu takut. Nah, yang kedua ingin dipuji. Yang ketiga ya, gambarannya pokoknya itu kesadaran diri, kesadaran dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah itu coba dilihat di kelasnya masing-masing, misalnya umurnya. Kalau Bapak Ibu saya sudah yakin itu sebagai kira-kira melihat murid-muridnya dalam menerapkan disiplin di sekolah. Misalnya ada kesepakatan kelas, mereka itu melakukannya itu sudah seperti apa? Kayak mereka karena takut sama guru, karena ingin mendapati hadiah, atau mereka sudah terbentuk makanya. Saya misalnya disiplin macam-macam, mungkin di dalam tiketnya, atau mungkin dalam ibadahnya di keluarganya seperti apa misalnya, atau dalam apa lagi terkait dengan
mari kita bisa diskusikan dan berikan komentar. Yang satu saja tidak. Ya, mencoba memberikan komentar pada link Padlet yang saya kirim. Jadi ini Bapak Ibu guru memberikan komentar di tautan yang saya kirimkan. Tidak khawatir, tidak ada namanya nanti dikirim. Kecuali ditulis nama. Satu saja ini yang dua. Dua, tiga sudah mengetik. Baik, sudah ada tanggapan masuk. Sebagian besar murid sudah berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid yang lain. Akan tetapi masih ada beberapa murid yang berperilaku positif karena ingin dipuji serta patuh terhadap diri. Baik. Mayoritas membaca sudah baik. Dalam tanggung jawab sudah baik. Hal ini selalu
kadang sejak SD sampai dengan 19 tahun sekolah. Makin besar kesadaran dari siswa sendiri. Masih ada beberapa. Ya, alhamdulillah dari tanggapan ini tadi kan tidak diskusi, jawabannya rata-rata hampir sama. Itu menggambarkan bahwa memang ya, saya sudah sepakat juga ya, siswa-siswa kita itu dalam kondisi yang sebagian besar sudah ketiga, namanya posisi 2 dan 3 itu dimanapun, jangankan di posisi anak-anak ya, di orang dewasa, posisi pegawai itu pasti ada. Ya, kita tugasnya kan makanya tadi si namanya sifat perilaku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hanya kita itu ingin jadi seperti apa, ya berkumpul dengan orang yang biasanya orang itu akan menjadi karakter atas bentuk dari orang. Karena sahabat itu kan sohib itu orang yang selalu menyerang, yang menggeret. Kemudian ada tukang soleh, orang itu ya supaya jadi soleh. Ojo cedak-cedak kebu pak naik ke semak tadi apa? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan ya tadi pada tahun 2 nilai kebajikan apa yang sudah ditanamkan di kelasnya masing-masing. Oke, kita lanjut setelah berikan komentar pada untuk refleksi tadi. Ini standar pendidikan nasional bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ya kan terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab. Banyak terjadi Bapak bahwa orang jadi guru itu anggapannya hanya mengajar, padahal pendidikan itu yang paling besar justru mendidik. Selama ini kita masih terkonsep kita pada mengajar, padahal mendidik. Kalau mengajar itu sekedar memenuhi ya mungkin pikirannya, yang memberikan kebutuhan itu pun masih banyak yang, tetapi sama sekali tidak menyentuh pendidikan. Padahal jelas tujuan nasional, tujuan standar pendidikan nasional itu dari sini adalah membentuk manusia seutuhnya. Makanya di dalam ya, saya tidak namanya pembelajaran yang sifatnya akademik, yang kognitif tentang akademis itu saya yakin tidak kurang lah. Bagaimana kita juga membiasakan ya mendidik yang itu, yang perilaku, karakter, itulah nanti yang luar biasa yang akan merubah kita dari itu karakter. Yang karakter nanti dia dibentuk dengan kedisiplinan, disentuh dengan hatinya, dengan kepekaan. Dan saya senang di sini itu sangat dominan ya, anak kita itu biasa ya, hormatnya kepada guru, dia dekatnya dengan guru, dia akan itu menurut saya modal yang baik. Kalau hanya tidak pintar akademik, pintar itu bisa nanti kalau asal dia bisa disiplinnya itu baik, itu akan terkejar. Pengalaman saya itu dulu sekolah itu kayak SMP itu tidak merasakan sekolah yang tenang gitu. Sekolah yang mangkat Bali dan ngaret Angon tidak pernah mikir namanya les itu apa, belajar lagi tambah misalnya ya bimbel-bimbel itu tidak sama sekali. Tapi menurut saya kalau self disiplinnya itu, self belajarnya itu sudah tertanam, dia akan nanti
sendiri. Aku kira iso apa, apalagi di era sekarang ya, era internet itu. Pengen apa itu ada di situ. Maka menurut saya itu menanamkan motivasi belajar itu lebih penting daripada mengajar itu sendiri. Nah, karena anak-anak itu sudah terbentuk motivasinya udah, terus kalau sudah menemukan performa terbaiknya itu susah dibendung ya kan. Kalau sudah termotivasi, kita enggak. Maka jangan bosan, enggak apa-apa anak ini Anda kok belum bisa. Yang penting kita tidak berhenti memberikan motivasi kepada anak. Kita nggak tahu nanti dia itu kapan performa terbaiknya buat belajar. Kalau dia akan baca kitabnya misalnya, apa namanya, ya memotivasi. Nah ini tadi ya, dari 3 posisi tadi akhirnya dapat agak disimpulkan gitu, diperas dari 3. Orang itu melakukan atau menghindari sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Nah itu nanti diajaknya. Kalau sudah yang nomor 3, nanti bapak ibu kepada siswanya itu, maka pertanyaannya, kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya nanti jelas kok dia itu yaitu melakukan yang tidak disiplin. Salah satu pertanyaannya, kamu bisa itu ingin jadi seperti apa yang kamu inginkan? Caranya, cara menyentuh hatinya, cara mengingatkannya. Jadi nanti ada mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakin tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kalau ingin pujian tadi kan berarti eksternal dari orang lain. Kalau takut itu juga dari eksternal. Nah, faktor ini. Kira ini tujuan disiplin positif masih dengan tadi, bukan karena dia, bukan karena hukuman, bukan karena takut. Ya, tadi sudah terjawab. Ya, kemudian kita kenalkan dengan namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, ya, hukuman dan konsekuensi pernah menerapkan atau kira-kira bedanya kan? Hukuman dan sebuah konsekuensi. Ya, konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman biasanya ya insidental, ketika ada kesalahan. Sekarang hukuman itu sifatnya biasanya menyakiti. Misalnya menyakiti baik secara fisik dan juga psikis. Hukuman itu biasanya misalnya kamu terlambat, dari lapangan sekali fisiknya, atau dengan dulu berapa itu satu atlet dan di depan kelas itu fisiknya kena, ya psikisnya juga. Apakah kita tidak merasakan sebelumnya? Saya pernah begitu, dan itu teringat sampai sekarang.
Guru siapa dulu yang beri hukuman? Malu, rasa malu seperti apa yang dirasakan itu sampai sekarang? Apa itu? Itu. Sedangkan itu makan ya dulu kan makan telur itu, telur bakar. Telur bakar tapi orang dulu kan keren itu loh biasanya. Saya ditetaskan nggak jadi. Zaman dulu kan iman masih di. Padahal ya baunya lembes itu. Suku itu makan ini. Ya orang dulu ya ada dimakan. Waktu suku ngepel sak, mungkin ya sak teras. Dan nanti kita bagaimana kalau melanggar disiplin ya nanti. Kemudian ranah kita sekarang pelajaran kita akan bagaimana jika dalam siswa itu kita ketemukan tidak disiplin. Caranya apakah diberi hukuman atau ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya terlambat dan nanti pulangnya sesuai dengan menit keterlambatan. Jika mengucapkan kata menulis istighfar 100 kali. Iya itu saya juga pernah melakukan. Makanya kita kan sudah pengalaman banyak. Ini kalau hukuman sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh supporter. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Tapi tetap saja namanya sebuah konsekuensi meskipun tadi disepakati. Kan sudah ada sepakatan ya kelas. Nanti kalau tidak mau jaga apa yang lakukan? Kira-kira ya? Kapannya mati sih gimana Pak? Nanti kesempatan yang Pak suruh lari pun dalam main gitu. Iya, coba nanti kita tanpa nanti ya itu juga ada posisi itu benar dari kesepakatan, tetapi tetap itu akan meninggalkan, iya Iya. meskipun itu sudah disepakati ya kan, kadang anak sendiri tidak tahu apa konsekuensinya tanpa disuruh pun, tetapi tetap itu akan meninggalkan. Coba nanti ada dikenakan lagi dengan restitusi. Itu nanti seperti apa? Itu ada proses dialog yang setelah melakukan itu dia tidak merasa bahwa dirinya itu dan yang paling penting itu kedepannya seperti apa. Gitu. Ya dalam hal ini dulu. Cek arah hukuman dan
Coba kalau ini ada studi kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Oke, guys. Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa kira-kira? Hukuman yang mengandung konsekuensi. Ayo, hukuman yang mengandung konsekuensi. Tidak apa-apa, tinggal klik ini. Apa Pak ini? Ada dua-dua ini. Dua-duanya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukumannya. Konsekuensi yang mengandung hukuman. Hukuman. Dia mengandung konsekuensi. Itu loro jawabannya apa? Konsekuensi orang itu terlalu dekat. Ya, hukuman. Oke, berikutnya. Ini tadi apa tadi? Karena terlambat nanti ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Hukuman fisik. Oke. Beda mabuk. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kalau berbuat berarti dia membersihkan. Harus membersihkan konsekuensinya. Oh, salah yuk. Berarti Murid diminta untuk push up. Untuk sekali Pak Fajar nih. Karena tidak Apa ya? hukuman. Musafir. Hukuman. Stres, hukum. Hukuman. Kenapa? Fisik tidak ada kaitannya. Nah, salah satu sudah hukuman itu biasanya tidak ada kaitannya. Dia tidak apa sih? Tidak pakai masker. Hukumannya tapi tidak ada, maka tidak ada proses pendidikan. Nek pancen kesalahannya itu, ya bagaimana diedukasi? Sama, misalnya menjawab salah, terus kojam, kaitannya apa itu dengan kesalahan? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Apa? Atau mencoret-coret ganti. Mas, standar tegas. Bagaimana? Berjemur di lapangan. Jalan karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lagi. Ini Bu Yuyun nih Pak. Kok hukum? Murid-murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bukan ya? Biasanya fisik membuat apa, sakit. Berdiri di depan kelas. Di depan kelas? Hukuman. Karena tidak hukuman. Gimana ya? Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Ya, sudah mulai. Nah, maksudnya biasanya konsekuensi itu ya ada kaitannya dengan itu. Tapi hukuman kehilangan 10 menit ini karena terlambat tinggal baik. Bisa meninggalkan 10 menit, dia menambah 10 menit. Ada kaitannya enggak? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oh, tidak begitu ini. Pertanyaannya juga tidak diizinkan bermain
Mungkin kalimat ini tidak ada kaitannya nih. Apa ini kaitannya? Hukuman. Gimana? Hukuman. Ya enggak apa-apa, kalian lihat posisi ini. Berikutnya, terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal. Ini adalah konsekuensi. Kemudian lari dulu. Apa siapkan lagi? Dewa. Baik, Pak. Konsekuensi dong, PCOK Pak. Oh, besok ya. Oh iya ya. Kan itu lari dan PCOK. Loh, dia kan di lapangan basket. Kan keadaan sekolah kita Hukuman ya. itu hukuman. Membersihkan WC setelah karena mata banjir. Gimana? Nyambung. Baik. Baik. Nah, inilah yang dikenalkan. Kalau tidak nomor 1, tidak nomor 2 posisinya tadi. Bukan karena ingin, bukan karena takut pada seorang atau karena inginkan. Dan apa ini? Adalah restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Diawali dengan kelas itu, kelas kita membuat namanya itu kesepakatan, keyakinan dulu. Kalau keyakinan itu sesuatu yang sifatnya umum, misalnya kita diambil dari nilai-nilai universal tadi. Kita mau ngambil yang apa? Misalnya menghargai. Itu dulu. Ini agak gimana-mana, agak rancu orang membedakan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Banyak yang terjadi, yang diberikan itu baru timbul adalah kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya, Ibu Bapak coba, makanya mengawali keyakinan kelas bisa tidak berubah? Ya bisa berubah. Terus berdasarkan apa dulu? Berdasarkan kebutuhan. Misalnya kelas Bapak Ibu itu ingin apa dulu ya? Yaitu makanya kemudian diambil dari kelasku itu kok saya pengen yang ini dulu nih. Misalnya ada bullying. Fokus itu dulu. Tidak harus banyak. Namanya keyakinan kelas itu diambil 1 atau 2. Dan nanti kemudian kalau bullying itu berarti ngambil, kalau Bapak Ibu mengambil nilai-nilai universal itu nilai-nilai apa kira-kira? Supaya kita menghindari bullying. Kira-kira yang akan kita tawarkan keyakinan kelasnya apa? Apa kira-kira? Supaya tidak bullying itu kira-kira kita tawarkan keyakinan kelas kita nanti coba kira-kira, coba kita merancang. Contohnya misalnya supaya tidak terlambat, itu berarti nilai-nilai atau keyakinan kelas yang akan kita angkat misalnya tentang yang menghargai juga bisa, menghargai orang lain, atau disiplin juga bisa ya, nilai disiplin. Nah terus nilai disiplin nanti baru dimunculkan kesepakatan kelas. Kalau supaya disiplin itu apa ini kan? Maka kalau datang tepat waktu itu sebenarnya bukan keyakinan kelas, tapi sudah kesepakatan kelas. Supaya untuk mencapai disiplin itu, terus apalagi. Nah itu concernnya ya bisa itu nanti di dalam pembiasaan di kelas, bisa nanti di proyek P5. Nah, sehingga nanti ibu bapak dalam menilai proyek itu bukan menilai proyeknya lagi, bukan menilai produknya, tapi menilai tadi keyakinan yang ingin diterapkan itu apa. Kalau memang kerja ke kolaboratif misalnya itulah yang dinilai. Jadi jangan salah persepsi. Oh yang dinilai itu bunganya misalnya, tidak dari situ. Justru yang nanti
akan rubiknya itu kita menilai begitu. Maka dikatakan kenapa tuh P5 itu sangat diagung-agungkan untuk membentuk karakter. Inilah korelasinya. Coba, nek P5 kok hasilnya produk yang dinilai produk, apa hubungannya dengan karakter sebenarnya? Maka kalau tadi kembali lagi ya tadi tidak, maka inilah benang merahnya. Kalau kita nanti tahun depan kan sudah menerapkan Pemilu Merdeka dan menerapkan P5. Nah, dalam P5 itulah nilai-nilai kebajikan tadi yang kita terapkan apa? Misalnya menghargai atau kolaborasi. Gitu. Ya kita bisa ngambil dari karena kita sekolah ya ngambil dari P5 tadi. Misalnya peduli atau apa? Orang peduli itu indikatornya apa? Ya, bisa sehingga di kelas itu nanti kalau sudah ada keyakinan kelas diuraikan atau indikatornya lah itu kesepakatan kelas, saling menghargai itu. Kemudian ya saling menghormati atau masuk kelas tepat waktu, tidak berbicara saat guru menerangkan, itu kan menghargai. Jadi yang kita tanamkan yang kelasnya adalah menghargainya. Sedangkan banyak yang terjadi yang muncul di kelas itu baru kesepakatan, tetapi keyakinan kelasnya belum ada. Nah, keyakinan kelas itulah maka bisa berubah. Kalau misalnya satu semester sudah selesai, anak-anak kami itu dengan menghargai itu mereka sudah bagus. Ya? Ya, menurut saya tidak ada sih kata-kata minimal. Kira-kira keyakinan itu ngambil bisa kira satu aja sebenarnya kan sudah banyak juga kalau pintar untuk membuat bukan banyaknya keyakinan menurut saya. Misalnya di bukan ya, tapi misalnya di semester kedua ganti lagi keyakinan dan itu kalau terbentuk lama kayak gitu. Ya, sedikit tentang disiplin, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini. Jadi juga seperti tadi, kira-kira menentukan ini keyakinan atau kesepakatan misalnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai positif apa yang ditanamkan? Kembalikan barang ke tempatnya. Bisa tanggung jawabnya. Jadi nilai inilah yang ditanamkan. Sebenarnya anak melakukan ini itu aktivitasnya, tapi ada nilai di situ ya. Dan nilai keyakinan kelas itu kalau kita gagal meyakinkan kepada anak-anak, ya nanti mereka akan melakukan sesuatu itu hanya seperti itu, melakukan aktivitas tapi tidak tahu apa tujuannya. Tapi kalau keyakinan itu kita tanamkan dulu, itu anak-anak. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain saya hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kasus saya misalnya. Gitu. Ini juga masih kurang tepat karena masih menggunakan kata negatif. Negatif ya. Dilarang.
rasa itu tidak bisa dilarang dengan kata. Katanya. Coba jangan bayangkan di depan Anda ada sate. Jangan bayangkan. Apa yang terjadi kan? Anak-anak kita, jangan lari. Apa? Berat. Tapi coba kalau jangan lari apa tuh? Jangan pelan-pelan. Ini sekitar keyakinan kelas bersifat abstrak, ya. Maka tadi abstrak, namanya disiplin itu apa? Abstrak. Namanya kasih sayang itu juga abstrak. Tidak bisa diraba. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal tadi yang umum tadi. Pernyataan yang kelas harusnya dibuat bentuk positif. Ya, tidak terlalu banyak yang tadi dulu, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua. Maka kalau saya ditanya berapa idealnya, ya 2 atau 3 itu misalnya tidak termasuk banyak. Sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maka kalau diawali dari Bapak Ibu itu menggalinya dari kebutuhan kelas, sudah pasti. Namanya diawali dari kebutuhan kelas. Bukan idealisme seorang kepala begini. Tidak ada. Idealisme seorang misalnya dari temannya, mungkin dari tapi kebutuhan. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi semuanya, ya. Keyakinan kelas itu kalau bagus ya semuanya warga harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maka tidak ada keyakinan kelas yang abadi. Sejak zaman Krista Roka seperti itu misalnya peninggalan ini sudah ditutup tempel. Tidak ada yang abadi terkait dengan Oke, nanti debat di sini. Keyakinan kelas. Oke. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Nih, Ibu Bapak, setiap siswa kita, setiap manusia itu dipilah-pilah. Kebutuhannya itu mencakup 5 hal. Ya, coba diterapkan di dalam dianalisa dalam kehidupan sehari. Manusia itu kebutuhannya 5 ini. Membutuhkan 5 ini: bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nih, misalnya ini sebenarnya. Jadi perilaku, dapat dikatakan semua perilaku anak-anak kita, siswa kita itu nanti ada kaitannya dengan. Misalnya ada anak yang caper, pengen ganggu temennya. Kemarin saya restitusi itu. Apa ternyata kebutuhannya dia itu? Kebutuhannya ya dia ingin diterima. Dia bisa gitu, perhatian, tarik perhatian. Ada yang ingin menguasai temennya. Yang pengennya itu ya jadi leader, jadi pemimpin, jadi orang yang diikutin. Kalau ini coba pertanyaan mantik. Kira-kira nanti kebutuhannya Mas dianalisis. Berdasarkan ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang
mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan demi melakukan itu? Apa kira-kira? Penguasaan. Tidak apa-apa. Dengan apa? Tidak harus sama, Bi. Bisa. Ada juga. Tidak salah juga. Kira-kira apa? Oke. Kasih sayang. Kasih sayang. Apa kira-kira? Bisa diterima ya? Hah? Yang pink itu kesenangan bisa di Itu sebenarnya juga bisa. kesenangan juga bisa ya. Coba kaitkan tadi apa dengan jawab? Menguasai temannya. Kasih sayang. Oke, kalau misalnya ya dia ingin menguasai, dia ingin melihat powernya, oke itu tepat sudah. Dengan siapa tuh? Kenapa alasannya? Kenapa? Tepat juga. Tadi ada beliau tuh bro. Kasih sayang. Kenapa bu? Kira-kira? Orang tuanya kurang perhatian. Tidak ada perhatian di orang tua. Oke, masuk juga ini. Ada lagi yang lain. Tadi yang pink tanya pink tadi. Kebebasan. Kebebasan, freedom. Kebebasan. Bisa nggak kebebasan? Bisa. Kenapa? Memilih teman yang kepala. Kebebasan. Dia tidak ingin dikatakan misalnya dilarang apapun. Jadi larang apapun. Kalau terkait dengan makanan, kan tadi ngambil makan. Apa kaitannya dengan itu? Bisa jadi bekalnya itu tidak seperti kesukaannya. Harusnya dia itu senangnya itu nasi goreng, tapi setiap hari itu koyor. Dari analisis dengan yang berbagai analisis itu menandakan bahwa dengan peka dan memiliki itu ya, sering menghadapi seperti itu. Nah, benar. Dan itu pasti alasannya juga lain-lain. Ada yang ingin mendapat perhatian, ada yang menguasai temannya, ada yang memang itu tadi tidak punya uang menjui bantalnya, ada yang bawa sudah dia bawa, tapi karena tidak suka ingin ganti yang lain. Dua strategi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau ada yang melanggar disiplin, ini guru itu berada di kadang-kadang melakukan hal seperti ini. Apakah sebagai penghukum? Penghukum itu tadi, pokoknya ada salah langsung menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya orangnya agak romantis. Oke. Apa kamu tidak terima? Dia tidak keras tapi artinya Menyentuh hati. apa kamu tidak kalau nanti gugur? Dia itu secara fisik mungkin tidak menghukum, tapi secara psikis gitu sangat bicara. Dan teman juga, oh santai, ya baru kayak seperti itu. Ya, profilnya. Apakah itu ada plus minusnya dan pasti nanti kita akan berperan dengan itu. Saya pun mungkin kadang-kadang di posisi yang lebih berlebihan pada ini. Tadi bro, ini, itu dalam rangka sebagai proses teman. Tetapi minusnya apa? Dia itu nanti enjoynya hanya dengan kita. Sedangkan seperti itu tidak diterima dengan yang lain ketika tidak bisa membersihkan sendiri. Bukan tetap begitu. Makanya tidak bisa hanya menggunakan itu terus. Gitu. Sehingga suatu saat misalnya ya, saya mulai tahu akibatnya ketika DKI. Ketika dengan saya itu, tapi bisa jadi itu dengan yang lain. Dia tidak semodul itu, gitu. Itu juga tidak bagus menurut saya. Nah, dengan satu langsung lima. Ya, benar. Bisa jadi kan karena terlalu dekatnya dengan saya, bisa jadi belum tentu dengan durian itu. Sama pemantau ini ya agak sadis lah gitu. Sadis itu pokoknya tidak pernah ngomong apa, ya, lihat peraturannya apa, lakukan konsekuensinya. Soalnya sebagai pemantau, saya tidak ada yang
Tapi Pak Kores saya musola. Oh, dia harus ngerti jelek kan. Antara ya ambil bagian, ambil bagian. Dan yang ketiga posisi manajer. Manajer pun tidak. Jadi mau manajer itu ya kadang-kadang melakukan sebagai pendukung, kadang-kadang sebagai ada teman, membuat rasa bersalah. Tapi bagaimana? Yang penting itu kesalahan itu kalau dari sini, bagaimana anak itu mengetahui hal itu, mencari solusi terbaiknya, dan dia melakukan perubahan. Tapi kalau dihukum tadi, dia tidak hanya proses itu, ngertinya ya, pokoknya dihukum itu, tidak ada membalik. Sudah lebih kan? Sama menit? Ya, penutup. Nah, di penghujung supaya nanti Ibu punya pengalaman dalam menerapkan namanya segitiga restitusi. Kalau ada kesalahan itu nanti ada komunikasi, ada bimbingan dengan langkah segitiga restitusi. Yang pertama apa? Identifikasi apa? Menstabilkan ya. Validasi tindakan. Validasi tindakan. Yang kedua itu menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya begini, yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemarin pas saja ya itu membuat kesalahan, misuh itu luar biasa kepisuhannya. Ngan bakso itu metu kabeh dan itu sangat fasih. Kalau shot tetapi menurut saya itu bagus sekali. Maksudnya begini loh, proses itu ketika tanya, pertama saya melakukan validasi. Tadi sepertinya Pak Ahmad kok mendengar ada seperti itu. Iya, begini Pak. Oke, validasi itu kemudian menstabilkan itu bagaimana dia merasa tidak sebagai orang yang dihukum, tapi apa-apa, masalahnya nggak apa-apa itu mungkin kalau Pak Ahmad, karena saya tahu argumen, kenapa Pak begitu? Lalu Pak, coba bayangkan mungkin dengan gitu. Saya makan mie yang berkuah, itu ada gula yang masuk ini, kondisi saya masih lapar, di situ banyak debu, tidak punya uang. Kita jadi ngerti. Kemudian apa? Kalau mungkin Pak Mar itu pasti marah kayak aku kok tidak. Dia merasa stabil kan, distabilkan supaya dia merasa bahwa kalau dia langsung dicas, dia kan takut mungkin tidak akan menikah. Terus harusnya seperti apa? Keyakinan apa kelas itu? Harusnya ya itu ya Pak ya, apa ya? Saya akan menang. Kemudian ada yang lain ya? Misalnya mungkin akan nonton sama ini Pak Guru. Kemudian biasanya tidak menang. Jadi ada proses itu. Dia nggak tahu. Tapi proses itu kesalahan yang lebih besar. Tapi dia ada proses untuk mengetahui tentang kesalahan dan yang tidak koreksi. Dan yang kedua, saya mencoba merestitusi saya kok dengar Afi, Anis kenapa ya? Kok tahu apa? Awalnya nggak tahu itu. Maksudnya nggak apa-apa loh. Biasa kan anak-anak pada nangis kan gitu. Saya agak-agak lupa itu. Kayaknya saya gemesin benar-benar dipukul. Oh gitu ya. Kenapa Pak bisa mukul? Oh Pak, saya gemes. Ya mungkin dia saya ngerti. Dia itu pengennya main dengan dia. Nah ternyata dia juga di rumah juga mainnya sama Api. Oh gitu loh. Kalau begitu gimana ke depannya? Maksudnya kita ada nanti
bahwa kita tidak mendisiplinkan, tidak seperti mungkin gambaran dulu disiplin itu dengan kekerasan, itu dengan hukuman. Ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada proses pendidikan atau dia mengerti tentang apa dan bagaimana. Saya kira itu dibuat terkait dengan intinya silahkan nanti Bapak karena memang ini tuntutan kurikulum ya, kurikulumnya seperti itu, tuntutan perkembangan peserta didik itu, sehingga nanti bisa dipraktekkan lah. Saya kira ya sedikit-sedikit namanya proses itu berjalan, tidak harus, apalagi terkait dengan itu ya, dengan sifat watak itu tidak bisa hasilnya langsung kelihatan seperti 1+1=2 misalnya nilai itu